Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang apa perbedaan ketika saya kuliah di Indonesia dan ketika saya kuliah di Taiwan. Sistem pendidikannya apa sih yang beda? Nah, yang pertama, saya memang kuliah di jurusan teknik mesin. Jadi, saya akan fokus membahas bagaimana kerjasama atau hubungan antara sebuah industri dan kampus dan apa perbedaannya. Ketika saya bekerja dan kuliah sebagai dosen di Politeknik saya dulu, saya merasakan bahwa tidak banyak kerjasama yang terjalin antara kampus dan industri. Kadang-kadang ada sebuah kerjasama antara kampus, misalnya mahasiswa magang atau mahasiswa setelah lulus akan diterima di sebuah industri atau di sebuah PT. Nah, itu tidak terjalin secara optimal. Jadi kadang-kadang anak-anak ketika dia udah semester 5 untuk di 3 mau magang malah kesusahan mencari tempat magang, malah harus cari sendiri. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang saya rasa terjadi di kampus-kampus kita yang ada di Indonesia, terutama di politeknik-politeknik kecil atau politeknik-politeknik yang baru berkembang, sehingga susah terjadi kolaborasi. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, ada nggak sih MOU kerjasama? Ada sebenarnya MOU kerjasama antara kampus dan industri, tapi rata-rata kerjasama itu hanya formalitas sekedar MOU. Jadi tidak banyak eh, tidak banyak tidak banyak kegiatan atau kolaborasi berkelanjutan yang terjadi antara kampus dan industri. Nah, itu berbeda ketika yang saya lihat yang ada di Taiwan. Apa perbedaannya? Kalau di tempat kita eh, tadi melanjutkan yang tadi, yang ketiga adalah kita bicara tentang praktisi mengajar atau dosen yang dari industri. Kalau di tempat kita ada juga praktisi mengajar. Jadi satu semester sekali beberapa orang yang berpengalaman di industri diundang untuk mengajar, atau satu satu seseorang atau industri tersebut atau orang ahli tersebut yang mempunyai pengalaman banyak di industri mengajar satu semester di sebuah kampus. Itu ada. Nah, berbeda dengan yang ada di Taiwan. Kalau di Taiwan, saya merasakan sistem tersebut tidak dipaksakan, tapi berjalan seiringan atau link and match-nya itu kelihatan. Link and match maksud saya itu ada terjadi keselarasan antara industri dan politeknik atau industri dengan kampus. Contoh, kalau di kampus ini yang saya lihat yang pertama adalah kampus dan industri itu sudah memiliki link and match, salah satunya di bidang penelitian. Jadi apa alat yang dibuat oleh industri atau apa alat yang dikembangkan oleh politeknik atau kampus itu pasti akan digunakan di industri. Dan bahkan saya melihat bahwa di sini di industri juga ada namanya bidang research and development atau pengembangan. Nah, itu kadang-kadang dosen-dosen yang ada di kampus tersebut, di politeknik tersebut, malah banyak membantu di bidang tersebut atau banyak mengembangkan. Jadi misalnya ada project nih industri, dia akan langsung memberikan uang funding ke kampus. Tolong kerjakan alat ini, sehingga link and match atau alat yang memang dibuat di kampus itu dipakai dan pasti digunakan di industri. Beda dengan kita kalau ada di Indonesia. Sehingga yang pertama saya lihat ada link and match yang terjadi. Yang kedua, kalau dari sisi pengajaran saya melihat di sini ada juga kayak dosen praktisi, tapi kalau kelas teori umumnya misalnya praktek-praktek ringan atau teoritis, yang mengajar adalah akademisi atau dosen. Tapi kalau misalnya full praktek, saya lihat eh, di sini industri tersebut kayak mempunyai bengkel di sebuah kampus atau mempunyai sebuah lab lah di sebuah kampus. Nah, nanti apabila mata kuliah tersebut atau praktek yang hanya dosen tersebut hanya mengawasin, tapi full praktek itu dilaksanakan oleh praktisi atau orang dari industri tersebut. Jadi sehingga pengalaman,
ilmu, feel, kayak suasana kerja itu sudah terasa banget kayak di industri. Sehingga nanti ketika anak-anak kuliah, mereka tidak akan terkejut atau tidak akan beda jauh apa yang mereka dapatkan. Jadi itu yang pertama di Taiwan. Pertama, link and match berjalan sangat baik. Yang kedua, saya merasa bahwa eh, ketika praktek mahasiswa tidak sulit, kata saya tadi. Yang ketiga, masalah magang. Magang dan bekerja itu satu paket, kita bilang. Di sini industri akan membuka lowongan, atau ketika membutuhkan, industri akan datang ke sekolah. Saya membutuhkan 20 orang di bidang ini, jurusan ini. Saya akan melaksanakan wawancara. Hari ini silakan datang. Wawancara langsung, kemudian nanti akan diterima atau tidak. Sehingga saya melihat apa ya? Ada hubungan yang sangat baik antara kampus dan industri. Nah, itu yang harus mungkin kampus-kampus di Indonesia atau pemerintah kita pelajarin, bagaimana link and match itu bisa terjadi sedemikian rupa, sehingga apa ya, politeknik dan lulusan-lulusan SMK atau bidang-bidang vokasi tidak hanya meluluskan pengangguran nantinya, tapi mereka dapat bekerja dan mempunyai skill. Itu sedikit perbedaan antara apa yang saya rasakan ketika saya kuliah di Indonesia dan apa yang saya rasakan ketika saya kuliah dan menjadi dosen di Taiwan. Apakah hal itu jelek? Ya sebenarnya tidak, tapi itu adalah proses. Saya rasa dunia pendidikan vokasi akan terus maju karena beberapa kampus vokasi konsisten untuk terus mengembangkan kolaborasi dan link and match. Walaupun kadang yang saya rasakan sebagai dosen muda terutama, kayaknya kepercayaan industri itu belum terlalu banyak yang didapatkan oleh kampus, terutama oleh dosen. Dan kadang dosen hanya fokus mengajar, tidak mengembangkan kompetensinya, dan tidak tertarik untuk banyak terlibat dengan industri seperti yang saya bilang tadi. Mungkin itu sharing perbedaan kuliah, terutama di bagian link and match industri di Taiwan dan di Indonesia, terutama kampus yang saya rasa ya, ini dari perspektif saya sebagai mahasiswa, sebagai dosen, dan sebagai mahasiswa PhD di luar negeri. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.